salah seorang sahabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa maksudnya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur? Jelas Allah itu bukan seperti makhluk. Untuk apa ayat ini dijelaskan?" Rasul ingin menjelaskan bahwa Allah ingin menyampaikan pada hambanya, tidak pernah sekejap aku lupa dan lepas dari memandang kalian. Tidak satu kejap aku lepas dari melimpahkan kenikmatan pada kalian. Tidak satu kejap aku lepas dari melihat amal-amal kalian baik dan buruknya. Tidak lepas satu detik pun aku siap mengampuni dosa-dosa kalian dan siap menerima taubah kalian. Itu yang dimaksud dengan Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Maksudnya ya bukan makna yang sebenarnya dan makna yang jelas di dalam kalimat bahasa, tapi tersimpan makna yang dalam, bahwa Allah ingin mengenalkan zatnya. Kalian semua bisa lupa dan bisa mengantuk dan bisa tertidur, tetapi aku tetap mendengar seruan hambaku. Aku tetap mengatur kenikmatan atas kalian esok. Aku tetap mengatur panjangnya usia kalian dan wafatnya kalian. Wala ya'rifun nas bi ayyi ardin tamut, atau kama qala Allah Ta'ala. Tidaklah manusia itu tahu di mana ia akan wafat. Apakah ia akan wafat di kamarnya atau wafat di jalanan, dan dalam keadaan apa? Na'udzubillah, di dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam husnul khatimah, di dalam kemuliaan syahadah atau dalam kehinaan. Waliyadzubillah, kita bisa lihat orang-orang yang berbeda-beda wafatnya. Ada yang siang hari di rumahnya, wafatnya di tengah jalan. Ada yang tiap hari di jalan, wafatnya di tempat lainnya. Ada yang wafatnya di lautan, ada yang wafatnya dikenal dan yang tidak dikenal. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di mana ia akan wafat, dan dia yang tidak pernah tertidur dan lupa terus mengatur setiap kejap dari gerakan tubuh manusia, mengatur setiap kelahiran dan kematian setiap saatnya, mengatur pertumbuhan sel di alam rahim setiap kejapnya, mengatur daripada kematian dari setiap nafas yang terakhir, dari orang-orang yang bersyahadah dan yang tidak bersyahadah, yang meringankan beban orang yang dalam sakaratul maut, atau justru yang membuatnya dahsyat dan menjadi pedih dan menyakitkan. Allah yang menyimpan rahasia hikmahnya dalam setiap kejadian, mengatur sakitnya ibunda yang menahan kelahiran bagi putra-putrinya. Dalam setiap jeritan dan rintihan dan perasaan sakit tersimpan pengampunan dan kemuliaan bagi sang ibu, yang maha pula mengatur setiap nafas yang berakhir di sakaratul maut. Hambaku ini seorang mukmin, akan tetapi ia banyak berdosa. Ada yang dihapus dosanya di sakaratul maut. Sakaratul maut dibikin sedemikian dahsyat dan menyakitkan, mungkin 10 kali lebih menyakitkan dari sakaratul maut orang yang biasa. Untuk apa? Untuk menghapus dosanya. Setelah ia wafat, ia mendapat kemuliaan yang abadi. Atau sebaliknya, hambaku yang satu ini di masa hidupnya selalu membuat kerusakan, selalu membuat fitnah dan perpecahan, selalu membuat dosa dan kesalahan, maka kuringankan sakaratul mautnya, menunggunya azab kubur waliyadzubillah. Saudara-saudaranya melihat wafatnya dengan tenang dan senyum, na'udzubillah dari musibah yang menunggu dia di dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa, selalu melihat keadaan hamba-hambanya, selalu maha memberi dan selalu memberikan musibah untuk mengangkat dosa hambanya di satu pihak, dan juga melimpahkan rahmat dan pengampunan dalam kelompok lainnya. Kelompok para ahlu maksiat dari umat ini, mereka menanti dan ditunggu oleh turunnya musibah untuk mengobati dosa dan kesalahan mereka. Namun kelompok-kelompok yang berzikir dan berkumpul dalam majelis ta'lim dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dan beribadah dalam kelompoknya,
mereka inilah yang akan membuka kemuliaan dan keberkahan di wilayahnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hampir saja kutumpahkan satu musibah pada suatu kaum, kulihat mereka berzikir kepada aku, kulihat mereka meramaikan masjid-masjidku, kulihat mereka berkumpul dan berzikir kepadaku, wasarraftu minhumul musibah, maka aku singkirkan dari mereka musibah, pindahkan ke tempat yang lainnya. Wahai yang hadir, kita tidak berkecil hati. Jangan sampai kita berpikir kenapa daripada sebagian masyarakat tidak menghendaki atau sebagian masjid tidak membuka kesempatan. Ini semua menyimpan beribu-ribu hikmah. Setiap jengkal permukaan bumi mengharapkan diinjak oleh para tamu Allah dan Rasul. Kita tidak memahami bagaimana masjid-masjid dan musolla-musolla dari arwah mereka yang telah wafat ini bermunajat kepada Allah untuk diinjak tempat yang pernah mereka wakafkan. Untuk mereka itu Allah muliakan dari harta yang mereka wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan mereka dengan ramainya majelis zikir, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Kita tidak memahami rahasia yang tersimpan dari setiap kejadian, dan demikianlah dakwah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran selalu dimusuhi di mana-mana. Kebenaran butuh kesabaran untuk ditegakkan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mengenalkan Islam dan kebenaran, beliau difitnah sebagai pemecah belah keluarga, pemecah belah umat, dan membawa masalah-masalah yang membuat terputusnya hubungan silaturahmi satu sama lain. Inilah dakwah sang Nabi, dan demikian pula dakwah beliau dari masa ke masa selalu mendapatkan cobaan dan rintangan, dan perkumpulan kita di tempat ini saya yakin akan membuka keberhasilan dan keterbukaan yang luas. Dari perkumpulan orang-orang yang terpilih dan menyaksikan kehadiran ini, perkumpulan yang berbeda dari perkumpulan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya yang hadir sangatlah banyak, alhamdulillah, tempatnya pun baik, tapi di tempat ini dengan hujan dan tempat yang sempit, tapi yang hadir justru menunjukkan di wilayah ini masih banyak para pecinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka musalla ini menyaksikan kita semua yang menjadi orang yang turut mendukung dari tegaknya dakwah di sini, yang masih hidup atau yang sudah wafat, yang mungkin mewakafkan musalla ini atau yang sudah mewakafkannya ini masih hidup atau telah wafat, tetap sama-sama akan menyaksikannya kemuliaan ini di yaumil qiyamah. Kecintaan pada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang mulia dan selalu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenalkan oleh Allah sebagai sosok yang selalu dicintai. Kita bisa melihat riwayat di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim bagaimana sebatang pohon korma itu yang menangis ketika berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa bersandar di batang pohon korma, dan tiba-tiba Rasulullah pindah ke mimbar yang disediakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab maslahatan lil ummah, supaya umat bisa melihat Rasulullah. Di umat semakin banyak tidak terlihat Rasulullah kalau Rasulullah masih tetap duduk di bawah, jadi dibuatkan tempat yang tinggi, mimbar. Saat itu terdengar satu jeritan tangisan yang berasal dari sebatang pohon korma. Kenapa ia menangis? Tidak mau berpisah dengan Muhammad Rasulullah. Di mana riwayat ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memunculkan kejadian ini? Kejadian ini ya betul kejadian yang aneh, ya ajaib. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Bagaimana batang pohon korma menangis mencintai sang, bukan seperti itu saja. Kejadian ini ditunjukkan Allah sangatlah dalam.
Kenapa batang pohon korma ini sebagaimana daripada hewan dan tumbuhan yang lainnya, mereka ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah, didengar oleh orang-orang lain dari kaum Badui, kafir dan muslimin. Tidak cukup itu, tidak cukup sekedar syahadah. Allah ingin menunjukkan